sangat memuaskan. Rekan-rekan media, untuk mencapai kinerja tersebut selama 1 tahun telah banyak dilakukan upaya strategis termasuk aksi afirmatif terkait pengarusutamaan gender. Di antaranya, 1. Memperkuat regulasi dan kebijakan terkait PPPA. 2. Meningkatkan kualitas layanan terhadap perempuan dan anak. Yang ketiga, memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam penanganan kasus kekerasan, karena dalam penanganan kasus memerlukan waktu yang tidak sebentar, sumber daya, anggaran, dan sarana yang cukup besar. 4. Inisiasi 3 program prioritas untuk mendukung Astra-Cita dan PHTC, yakni Ruang Bersama Indonesia, perluasan fungsi call center Sapa 129, dan 1 data perempuan dan anak berbasis desa. Yang kelima adalah penyelenggaraan partisipasi anak melalui Forum Anak Nasional dan telah berhasil merumuskan 10 suara anak Indonesia sebagai aspirasi anak yang berisi isu dan harapan anak Indonesia. Keenam, inisiasi gerakan Ramadan Ramah Anak menyusun modul kompetensi digital yang ditujukan untuk memperkuat perlindungan anak di ranah digital. Ketujuh, mengenalkan permainan tradisional melalui Car Free Day sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025, dan kami juga telah membuka booth pada event Inacraft. Kami mempersiapkan permainan tradisional. Alhamdulillah banyak juga anak-anak dan orang tua yang singgah ke booth kami. Bahkan ada 1 anak yang sampai menangis karena masih ingin bermain di booth yang kami sediakan. Menindaklanjuti Undang-Undang KIA dengan menyusun peta peran serta tanggung jawab masing-masing pihak dan melakukan rapat panitia antar kementerian secara berkesinambungan. Kesembilan, inisiasi penandaan anggaran responsif anak melalui ALIFA. 10. Mendorong penguatan perlindungan anak di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. Ke-11, melanjutkan kampanye Dare to Speak Up dan kampanye bersama melawan pelecehan seksual di transportasi umum. Ke-12, mendukung program hasil terbaik cepat dengan monitoring penyelenggaraan sekolah rakyat, makan bergizi, cek kesehatan gratis, dan koperasi Desa Merah Putih, memperkuat program sekolah rakyat dengan perspektif pengasuhan dan perlindungan anak, melakukan cek kesehatan gratis untuk pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan beberapa pondok pesantren, kemudian memberikan rekomendasi memperkuat MBG dengan perspektif pengasuhan dan penguatan ketahanan pangan keluarga, kemudian mendorong partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam pengelolaan koperasi Desa Merah Putih. Ke-13, memenuhi kewajiban menyusun laporan atas komitmen Indonesia pada kesepakatan global dan menyampaikannya dalam forum internasional. Ke-14, menyelenggarakan kampanye Pilkada Damai 2024 bertema Perempuan Berani Mengawasi dan Memilih Bersama Lawan Diskriminasi. Ke-15, memperkuat sinergi dan kekerasan terhadap perempuan dengan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan melalui perpanjangan MOU 3 pihak. 16, merangkai kolaborasi dan sinergi lintas kementerian, lembaga, Pemda, dan lembaga masyarakat dengan penandatangan MOU dan PKS. 16, memperkuat kolaborasi dengan negara lain melalui pertemuan bilateral. 17, secara aktif bersama-sama negara ASEAN ikut mengembangkan berbagai kebijakan, memperkuat perlindungan anak dari kejahatan online, dan saling tukar pengalaman praktek baik di lingkungan ASEAN. 18, mendorong sinergi dengan mitra pembangunan internasional seperti UNICEF, UNFPA, UN Women, MOGEF, dan juga World Bank. Rekan-rekan media, meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak merupakan kinerja lintas sektor dan kinerja pusat daerah. Karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian PPPA dihadapkan pada dinamika persoalan PPA yang kompleks dan terus berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun global yang memerlukan penanganan lintas sektor. Namun demikian, kami optimis
karena banyak potensi yang dapat dioptimalkan untuk menyelesaikan permasalahan. Di antaranya komitmen kuat pemerintah Indonesia terhadap pemajuan hak perempuan dan anak melalui ratifikasi berbagai konvensi internasional. Komitmen ini kemudian diadopsi ke dalam kebijakan nasional serta dituangkan dalam berbagai regulasi dan kebijakan turunan. Kemudian berbagai regulasi dan kebijakan nasional yang secara langsung mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Yang ketiga, partisipasi masyarakat yang cukup besar dalam mendukung program dan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perempuan dan anak. Yang keempat adalah sistem informasi dalam penguatan data dan layanan. Yang keenam adalah keselarasan dengan program prioritas dan direktif Presiden. Dari 17 program prioritas Presiden dalam RPJMN tahun 2025-2029 di atas, Kemen PPPA mendukung langsung 3 program prioritas Presiden, yaitu reformasi politik, hukum, dan birokrasi, pemberantasan kemiskinan dan penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meneguhkan langkah bersama, memberikan kekuatan dan petunjuk untuk menunaikan amanah besar ini, mempersiapkan garda terdepan pembangunan bangsa dan negara. Tentu saja kolaborasi ini juga akan menjadi lebih baik ketika kolaborasi sinergi dengan teman-teman wartawan bisa terjalin menjadi lebih baik lagi. Demikian beberapa hal yang bisa